kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita masih diberikan nikmat panjang. Alhamdulillah, ba'da kajian malam Ahad rutin ya ketiga dengan minyak Al-Hikmah. Ini Pak Ustadz Abdul Hakim dan Pak Haji Aceng, saudara saya nih, sampaikan salamnya langsung ya. Jadi disampaikan salamnya dari Ustadz Hakim sama Haji Aceng, Bapak Ketua DKM. Ya, ada salam dari Haji Aceng sama Ustadz Hakim. Oh, salam kembali, alhamdulillah saudari. Ya, kapan-kapan kita nongkrong di sini kalau malam Ahad ketiga. Kita diskusi ngobrol ya, Pak Haji Aceng, Ustadz Hakim, buat kemajuan Sukma Jaya ke depan. Ya, nah insya Allah nanti kita kembangin Sukma Jaya, makmuran masjid untuk Sukma Jaya ya, bersama Haji Aceng dan sahabat Ustadz Abdul Hakim, juga Ustadz Jamal. Nanti kita gabung lah semua, kita kuatin ya. Bismillah, Bismillah. Ustadz Soleh, Ustadz Ajud ya, semua nah, kita kuatin. Nah, oh iya, dan tentunya sahabat saudara saya Ustadz Muhib Umar dengan Kang Ustadz Yudi ya, sehat semua pokoknya lah DKM-nya, berkah amin ya Allah. Kita nunggu martabak telur dulu sebelum kita meluncur langsung maulid Nabi ke Jati Jajar Masjid Al Hidayah. Bismillah, sehat semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah mudah-mudahan kita yang ada di masjid ini mendapatkan syafaat Jumatnya dari baginda Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini seperti biasa Masjid Al-Ikhlas mengadakan taklim rutin yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Ade Permana. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan mendapatkan tambahan ilmu untuk kita semua yang hadir di sini. Untuk membersihkan waktu, kita kepada Ustaz Ade dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, wabil khusus nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan tolabul ilmi, dan nanti dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Maka tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan adalah bentuk rasa syukur
karena begitu banyak saudara kita, sahabat kita yang malam ini ingin rasanya berjamaah maghrib, ingin yang namanya duduk thalabul ilmi, tapi karena kesehatannya mungkin sedang sakit atau kemungkinan kesibukan urusan duniawinya belum selesai, maka belum sempatlah saudara kita, kerabat kita, sahabat ini untuk bisa beribadah thalabul ilmi bersama-sama di Masjid Al-Ikhlas. Tapi mudah-mudahan tanda syukur kita dengan hadirnya kita di masjid yang Allah cintai ini, dan kita thalabul ilmi untuk memperkuat lagi hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia, hablum minallah hablum minan nas, maka mudah-mudahan Allah meridhoi apa-apa yang kita lakukan. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut kajian kita, insyaallah malam ini kita sudah mulai masuk ke dalam kitab. Kita memakai kitab Riyadhus Shalihin, tapi saya tidak akan mau banyak-banyak. Jadi ayatnya mungkin satu yang kita baca, nggak usah kita ngejar target cepat tamat, tapi yang penting kita memahami apa yang kita kaji. Ketika kita memahami, satu hari misalkan satu pertemuan kita cuma satu ayat kita bahas, tapi kita paham, oh ayat ini maksudnya begini, ayat ini Allah menyuruh kita begini, agar manfaat bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak orang yang hafal Quran, banyak yang hafal Quran, tapi belum tentu dia memahami isi Al-Quran. Bagaimana ketika dia mau mempraktekkan isi Al-Quran kalau dia tidak memahami? Maka Quran bukan hanya dibaca, Quran bukan hanya dihafal, tapi Quran harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka barang siapa yang memegang itu, maka dia akan tidak tersesat jalannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Tujuannya hudal linnas. Pertama, untuk menjadi petunjuk. Kalau kita pengen punya kompas, kita jalan kemana pakai Google Map, maka kita harus tahu cara mengaplikasikan Google Map. Kalau nggak tahu, kita malah kesasar dengan Google Map yang kita pegang. Maka harus memahami tujuannya, hudan, menjadi petunjuk. Yang kedua, wabayyinati minal huda wal furqan, untuk jadi pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Oh ini boleh, jalankan. Oh ini nggak boleh, tinggalkan. Oh ini baik, lakukan. Oh ini tidak baik, jauhi. Itulah Quran. Maka mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita baca suratul Fatihah agar kajian kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat memahami isi Al-Qur'an. Juga kita doakan mudah-mudahan ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta para pengurusnya, beserta para imamnya, beserta para asatidnya, beserta para donaturnya, beserta para jamaah wabil khusus, baik bapak-bapak atau ibu-ibu yang terus memakmurkan Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dilancarkan urusannya, pekerjaannya, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari memakmurkan Masjid Allah ini. Juga kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, atau dimanapun di seluruh bumi ini, saudara-saudara kita seiman, se-Islam yang sedang dilanda ujian, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, mudah-mudahan Allah berikan naungan, sebagaimana naungan Allah diberikan kepada orang-orang yang beriman dan telah selamatkan jiwanya karena selalu memakai Quran dan Sunnah sebagai ajarannya. Maka hadirin, mari sama-sama kita minta kepada Allah, apa yang kita niatkan, kita hajatkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihat wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 kita akan membahas tentang permasalahan masjid ini, karena temanya sama, nama masjid ini yaitu ikhlas. Ya, bukan kita mau bahas masjid ini, tapi mau membahas namanya sama dengan masjid ini. Kenapa bab pertama di kitab Riyadhus Shalihin ya, itu adalah tentang bab ikhlas. Karena ternyata Pak, semua amal yang kita lakukan akan sia-sia. Semua ibadah yang kita jalankan akan tertolak kalau tanpa didasari dengan ikhlas. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu ikhlas? Angkat tangan Pak. Dapat minyak. Ya. Ikhlas. Nggak apa-apa, pensi Bapak aja. Dapat minyaknya. Stiker terbaru. Ayo. Ikhlas. Angkat tangan Pak. Ayo Pak, apa Pak? Hah? Melakukan suatu tanpa abdi dan Iya, boleh Pak. Ya, pokoknya jawab apa aja pasti saya kasih minyak itu Pak. Makanya jawab aja. Kalau dikatakan ikhlas artinya masjid di Cakalele, saya kasih minyak. Ya, itu mah cuma biar keluar aja sedekah saya. Apa ya? Biar berkah. Gitu. Jadi kalau ditanya jawab aja. Jawabannya salah tetap saya kasih. Dan itu jawabannya betul salah satunya. Ya, ikhlas itu artinya kita melakukan sesuatu tapi tidak berharap pamrih. Konsep rezeki itu apa Pak? Kan ikhlas ini berkaitan kebanyakan tentang masalah rezeki ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Nah, bentuk ikhlas pasti berkaitan tentang hubungan kita kepada manusia. Ya, hubungan kita kepada Allah juga sama. Salat nih, kalau kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sebenarnya ketika kita sholat jangan berharap apapun, karena sholat itu sudah memang kewajiban, tapi kalau perlu kita jadikan sebagai kebutuhan. Sebagaimana kalau kita lapar kita butuh makan, sebagaimana kita ngantuk kita butuh tidur, gitu. Jadi kalau misalkan ibadah dijadikan sebagai satu kebutuhan, tidak akan ada rasa berat menjalankannya. Tapi kalau kewajiban, aduh udah azan lagi aja, baru tadi perasaan baru sholat duhur, tapi ini udah asar lagi aja. Ya sholat duhurnya 2:30, habis selesai salam udah lama azan kan gitu. Kenapa? Karena jadi kewajiban. Tapi kalau kebutuhan, Masya Allah, nih waktu lama amat kapan ya azan datang. Itu biasanya kita tuh punya sifat gitu juga Pak. Tapi cuma di bulan Ramadan, di waktu maghrib, benar gak Pak? Waktu mau maghrib gitu tuh, aduh kangen saya sama azan. Kapan ya azan maghrib? Gitu Pak ya. Itu. Tapi di luar Ramadan, di luar maghrib itu nggak ada tuh yang seneng, yang rindu akan datangnya azan. Mohon maaf, mungkin bagi seorang muazin pun tidak ada rasa kebahagiaan untuk menunggu azan dan dia berkumandang azan. Ini Pak, sebenarnya ikhlas itu salah satunya di situ, bentuk kepada keikhlasan kepada Allah. Jadi ada ikhlas itu ada dua, ikhlas lillah, ikhlas linnas. Ini perlu nih kita ini kan rukun Islam tuh pernah saya jelasin kan, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, 5 tuh ya. 3 ini memang bukan berarti tidak wajib, ini rukun Pak. Rukun itu artinya wajib. Haji wajib bagi yang mampu. Yang tidak berangkat haji walau tapi dia sudah mampu,
Dalam artian mampu apa? Dia beli rumah miliaran, haji nggak jalanin. Dia punya mobil ratusan juta, haji nggak jalanin. Mampu tuh Pak. Maka ketika dia sengaja tidak berangkat haji padahal dia mampu, Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, nanti ketika dia mati, dia suruh milih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tuh, kan kita berlomba-lomba untuk umroh, Pak. Haji, Pak. Kenapa? Karena ini yang rukun. Kalau umroh sunnah, ratusan kali kita umroh, ya, habis miliaran kita umroh, tetap tidak menggugurkan kewajiban rukun Islam kita, tidak sempurna, Pak. Tidak sah rukun Islam kita. Itu haji bagi yang mampu. Puasa Ramadan juga sama, wajib bagi yang mampu. Zakat pun sama, wajib bagi yang mampu. Ya, zakat mal, zakat fitrah. Nah, tapi tiga hal ini penguatnya adalah dua, syahadat dan sholat. Orang yang puasa Ramadan tapi dia nggak sholat, nggak diterima puasanya. Orang yang zakat tapi dia tidak sholat, dia juga tidak diterima zakatnya. Ya, orang yang haji nggak sholat juga dia dapat gelar haji doang. Ya, nah ini adalah kombinasi. Jadi ada ikhlas lillah, kita beribadah ikhlas. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ada ikhlas linnas, ikhlas kepada manusia. Apa maksudnya? Nah, tadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa tadi, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Jangan ada embel-embel. Lu udah gua bantu, sekarang saatnya bantu gua. Nah, itu bukan ikhlas itu, Pak. Itu pamrih. Ingat konsep rezeki, Pak. Kan dulu ada istilah apa, guru kita menceritakan, tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak sampai nggak tahu. Itu kan ibarat katanya apa? Kalau ngasih udah nggak usah diingat-ingat. Kalau ngasih nggak usah, tapi boleh juga untuk memotivasi. Misalkan, contoh Pak Yudi ini ngumumin di Jumat, mau naik khotib Jumat, mengumumkan, alhamdulillah ada sodakoh, ya, ada seorang jamaah Masjid Al-Ikhlas, ya kita contohkan namanya Firman lah. Ada Pak Firman di sini? Ada. Hah? Ada juga Pak. Ini contoh ya, saya nggak kenal yang namanya Pak Firman. Ini contoh aja. Pak Firman nitip sama Pak Yudi, Pak Yudi, saya mau sedekah nih 1 juta, ya, tapi nanti sebutinnya hamba Allah aja, gitu tuh, ya Pak ya, hamba Allah. Naik Pak Yudi nih, karena dia takutnya gak ikhlas kan, takutnya merasa sombong, riya, gak ikhlas gitu. Alhamdulillah kita dapat sedekah dari hamba Allah 1 juta rupiah. Nah, Pak Firman ini nyolek temannya samping, tuh tadi hamba Allah saya tuh, gitu. Nah, itu lebih parah tuh Pak, mendingan disebut sekalian Pak Firman. Kalau dia niatnya untuk merasa bangga, colek temannya, itu saya tuh yang hamba Allah tuh, ya. Nggak usah begitu, dalam hati aja bangga dengan, mendingan disebut aja. Buat apa motivasi? Niatnya kan, niat mah hanya Allah yang tahu. Mau contoh misalkan Pak Firman ini kerjaannya hanya sebagai karyawan. Nah, di masjid ini ada manajernya Pak Firman. Ketika tahu manajernya, Pak Firman ngasih sedekah 1 juta, masa saya sebagai manajer nggak di atas itu, kan gitu Pak ya. Nah, itu buat motivasi, nggak apa-apa. Ya, jadi itu tuh yang namanya hal kebaikan. Tapi ada konsep rezeki, Pak. Ini ikhlas ini kita harus paham. Jadi ketika kita memberi, nggak usah berharap. Jangan ada istilah, duh nyesel saya bantu dia. Nah itu Pak, tuh hati-hati tuh Pak. Karena tidak mengikuti konsep rezeki. Kita bantu orang karena kita berharap satu saat dapat balasan pertolongan dari yang kita tolong. Tuh jangan tuh Pak. Hati-hati tuh Pak. Rusak nanti niat kita. Kita nolong-nolong aja, kita ngasih-ngasih aja. Karena konsep rezeki, wa may yattaqillah nih. Ya, ini fokus nih Pak. Kalau kita mau tahu rezeki ya, rezeki itu bukan hanya uang. Tapi kesehatan, kebaikan itu rezeki itu, ketenangan itu rezeki konsepnya. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa. Saya Jumat kemarin ngisi khotib Jumat di Kementerian Koperasi dan UKM di Rasuna Said. Itu temanya tentang
memanusiakan manusia, itulah takwa. Itu berhubungan tadi ya. Kebetulan Masjid Koperasi ini akan dipecah, Masjid Koperasi dengan Masjid UKM. Jadi ada kementerian, ada dua nanti. Besok hari ini Pak dilantik kan menterinya Prabowo ya. Pak Ajar kan besok pun dilantik. Nanti Pak Ajar kan mungkin diundang Pak Prabowo enggak? Besok enggak ya? Jadi kemarin alhamdulillah calon menterinya Prabowo hadir Jumatan. Jadi nyamperin, kita salaman, alhamdulillah. Insya Allah tahun 2025 tetap kita disuruh aktif di Kementerian Koperasi. Jadi terpisah nanti itu Pak, Menteri UKM, Menteri Koperasi. Nah, konsep rezeki orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dia akan diberikan jalan keluar. Takwa seperti apa? Udah saya ceritakan di sini kan waktu bulan Ramadan kalau tidak salah. Saya ceritakan tentang konsep takwa. Orang yang bertakwa pertama apa? Amantu billah tsumastaqim. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang ketiga, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Ini tiga-tiganya berhubungan kepada manusia. Makanya memanusiakan manusia. Kita menghargai orang, kita menghormati orang, kita peduli sama orang. Itu kita kan hidup Pak, walaupun kita sholat terus, ngaji terus, tapi nggak mau berbaik sama orang, nggak mau bersalaman sama orang, nggak mau bersosialisasi sama orang, Pak, kita meninggal yang ngangkat orang lain. Nggak akan kita berangkat ke kuburan sendiri. Kita sakit, bisa jadi yang membantu tetangga kita. Kita ada kesulitan, bisa jadi bukan saudara kita yang jauh, orang terdekat kita yang akan bantu kita. Maka silaturahim itu penting ya. Nah, ketika dikasih jalan keluar oleh Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu, ini konsep rezeki nih Pak. Wa yarzuqhu, dia akan diberikan rezeki. Orang yang bertakwa itu selain dikasih jalan keluar kalau ada masalah, ini orang yang bertakwa ini orang yang rajin kepada Allah, taat kepada Allah dan juga baik kepada manusia, maka dia akan selalu dapat jalan keluar kalau punya masalah. Pasti itu Pak. Nantilah satu saat saya akan ceritakan tentang 6 hal yang bisa menyebabkan masalah berat bisa jalan keluarnya ada kalau dilakukan 6 hal ini. Nah, ketika orang yang bertakwa sudah dapat jalan keluar, lalu dia diberikan rezeki dari mana? Wa yarzuqhu, akan diberikan rezeki dari Allah min haitsu la yahtasib. Itu konsep rezeki. Dari harta, dari rezeki yang tidak pernah dia sangka, dari orang yang tidak pernah dia duga. Jadi kalau misalkan Pak Yudi berbuat baik kepada Pak Haji Arkan, tapi Pak Yudi nanti akan berharap kebaikan Pak Yudi ke Pak Haji Arkan dibalas oleh Pak Haji Arkan, itu bukan rezeki, bukan konsep rezeki. Rezeki dari Allah itu konsepnya Pak Yudi bantu Pak Haji Arkan ya. Nah, nanti saya akan bantu Pak Yudi. Allah kirim. Itu Pak. Jadi hati-hati nih ya. Kalau kita baik sama orang sekarang, nah itu tadi yang tadi Bapak bilang betul tuh. Jangan ada pamrih. Ya, kita kasih aja. Orang itu mau habis dikasih dia nggak menghargai kita, ya biarin, rugi di dia. Gitu Pak. Bapak udah baik, tiap bulan Bapak kasih misalkan anak-anak yatim. Terus ternyata anak-anak yatim itu si ibunya nggak negor Bapak, misalkan Bapak ngasih ke anak yatim, kan anak yatim punya ibu tuh ya. Tapi si ibunya malah nggak negor Bapak, anaknya saya biayain tiap bulan tapi ibunya nggak negor saya ya. Mungkin ibunya kepengen bukan hanya disantunin anak yatimnya, tapi ibunya pun disantunin Pak, dihalalin gitu misalkan ya. Itu Pak Yudi gitu ya. Jadi ini konsep rezeki. Hati-hati itu ya. Ini salah satu tentang ikhlas. Ini baru pengertian ikhlas itu. Makanya kita mah nggak usah banyak-banyak ayat hadis, yang penting kita paham. Kita masuk ayat pertama. Surat Bayyinah ya. Ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wah, ini kalau dijabarin 2 jam ini.
Ya. Nih kita masuk satu-satu Pak ke hurufnya dulu. Kalimat dulu. Wa ma umiru. Padahal mereka tidak disuruh. Allah tidak menyuruh mereka, tidak menyuruh kita. Illa liya'budullah, kecuali hanya untuk beribadah. Sama tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pak, tugas kita seorang hamba. Ini kan kita hamba nih. Kita abdun. Ya. Kita makhluk, Allah khaliq. Kita nih hamba, orang yang punya kedudukan sebagai hamba, itu mulia di hadapan Allah. Kalau kita sudah diaku hamba, berarti kita memang sudah mulia di hadapan Allah. Nggak percaya? Bapak buka surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu ayat menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang dahsyat, perjalanan yang hebat, perjalanan yang di luar logika manusia. Bayangkan dari Mekah ke Palestina, dari Ka'bah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa lama perjalanan? Tidak ada Pak, dulu zaman Nabi private jet nggak ada, yang dipakai sama Kaisar itu nggak ada, nggak ada Pak. Ya, jadi zaman dulu ya pakai onta gitu. Maka ketika Rasulullah bercerita kepada para sahabat subuh hari itu, saya baru saja pulang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit pertama sampai langit ke-7, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu bertemu dengan Allah, lalu mendapatkan perintah sholat, lalu turun lagi ke langit 7, langit 6, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan Nabi Musa, dikasih masukan oleh Nabi Musa agar jangan 50 rakaat, ya, 50 waktu. Kenapa? Karena berat bagi umatnya. Tawar 45 sampai akhirnya menjadi hanya 5 waktu. Itu pun berat, banyak yang meninggalkan. Nah, itu perjalanan pulang lagi, turun lagi ke Palestina. Sholat pertama kalilah Rasulullah, karena Ka'bah pertama, kiblat pertama kali adalah di Masjidil Aqsa di Palestina. Sholatlah Rasul di sana ketika sudah mendapatkan perintah sholat, hadiah. Karena Rasulullah diuji sebelumnya kan, makanya dinamakan tahun kesedihan. Istri tercintanya Siti Khadijah meninggal, paman yang menjaga beliau Abu Thalib juga meninggal dunia. Dua orang ini yang menjaga beliau meninggal, maka Rasul selama setahun dirundung kesedihan. Tapi karena Rasulullah kuat diuji kesedihan, ditinggalkan istri tercinta, ditinggalkan pamannya, maka Allah kasih hadiah yang namanya sholat. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Pak, pasti ada hikmahnya, dikasih hadiah sama Allah. Makanya kalau kita diuji sakit, Nabi Ayub sakit puluhan tahun Pak. Ya, kita baru dikasih sakit bertahun-tahun, sehatnya lebih lama. Nikmati aja Pak. Malah Allah merasa bahagia, bangga melihat hambanya ketika diberi sakit, malah tambah dekat dengan Allah. Tuh, ketika sehat mungkin kita lalai, kita lupa, tapi kalau sakit kita dekat sama Allah, ibadah kepada Allah. Ini lebih mulia Pak, daripada kita sehat tapi lupa, lalai pada Allah. Maka Allah menceritakan tentang perjalanan Nabi Isra Mi'raj ini dengan kalimat luar biasa. Pertamanya subhanalladzi, maha suci Allah. Asal katanya subhanallahilladzi. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menceritakan Isra Mi'raj. Karena ini peristiwa ini benar-benar peristiwa yang hebat, dahsyat. Kenapa? Ini bukan peristiwa main-main. Rasul bercerita nggak ada yang percaya sahabat kecuali satu orang, Abu Bakar. Maka ini dikatakan Abu Bakar As-Siddiq yang mempercayai. Yang nggak masuk logika Pak. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Palestina, terus naik langit ke-7 sudah pulang lagi. Cuman sepertiga malam.
Sahabat nggak paham di situ ada kalimat apa? Asra. Apa artinya asra? Allah yang menjalankan. Ini yang pertama itu. Allah yang menjalankan. Kenapa kok bisa perjalanan Rasul singkat? Karena Allah yang menjalankan. Contoh, ini saya pulang nanti dari sini, kebetulan ngelihat ada semut nih. Ya, semut, saya biarin aja semutnya. Tiba-tiba semut itu naik tuh ke sarung saya, masuk ke kantong baju saya, semutnya tuh Pak. Udah, nah malam ini kan habis isya, saya mungkin gak lama ngobrolnya Pak Yudi, karena saya ada acara maulid malam ini di Masjid Al-Hidayah Jati Jajar, tempat saya ngajar rutin malam Rabu. Jadi saya ke Jati Jajar nih nanti nih, jam 8 misalkan Jati Jajar. Ya, semut tuh masuk ke kantong saya tuh Pak, jam 7:30 lah di kantong saya. Nah jalanlah saya ke Jati Jajar naik motor sampai Jati Jajar ya 20 menit lah. Setelah sampai 20 menit Jati Jajar, ya saya mau ke kamar mandi ya, wudu dulu, kamar mandi dulu itu masjid di Al-Hidayah. Terus saya copot jas nih, saya gantungin di gantungan kamar mandi. Keluar tuh semut dari kantong saya, nempel di tembok kamar mandi masjid, ketemu sama semut yang ada di Jati Jajar. Ini contoh aja Pak, jangan dibayangin, contoh aja. Terus ketemu nih, ngobrol nih, semut yang di Jati Jajar nanya, karena melihat nih kayaknya bukan warga kita nih, beda nih semutnya nih, gitu ya. Tanya, Mut, gitu ya, sama si semut Jati Jajar nih, kamu warga mana? Oh saya warga Cakalele, saya tinggal di Masjid Al-Ikhlas. Cakalele ke Jati Jajar, kamu dari jam berapa dari sana? Jam 8, 8:30 sampai Jati Jajar, setengah jam. Dibuka dulu Google Map. Kamu kalau jalan kaki, jalannya pakai jalan semut, nggak bakal masuk akal kan Pak? Semut jalan lama ke Jati Jajar dari Cakalele, bisa seharian belum tentu nyampe. Nah, si semut yang di Jati Jajar berpikiran pakai logika semut, nggak nyampe. Coba kalau si semut yang di Jati Jajar pakai logika manusia, oh iya pantesan ya setengah jam orang nyangkut di kantong baju saya naik motor. Itu gambaran Pak, asra, Allah yang menjalankan. Udah fix. Kalau Allah yang menjalankan, maunya Allah cepet Pak, kun fayakun. Jangan gitu sepertiga malam. Kalau Allah mau bikin 1 detik Rasulullah dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa nyampe Pak. Contoh dulu nih, kalau Bapak punya saudara berangkat haji, Bapak pengen tahu bagaimana keadaan dia kalau lagi sore hari di Masjidil Haram. Bapak mesti nunggu cerita, atau ketika udah pulang baru ngasih tuh, kalau dia punya kamera di videoin ya, atau foto. Sekarang ada kerabat saudara kita, teman kita berangkat haji, dia di sono sore, mungkin di sini kita malam gitu ya, kita video call. Oh sore hari di Mekah, sekarang nih jam segini begini toh. Mana tahu zaman dulu Pak, video call kita ya. Jadi mana tahu. Dan kalau dikupas Pak, itu ternyata ada metodologi modern yang hebat pada zaman dulu. Kenapa kendaraannya buruk, artinya cahaya, kecepatannya lebih daripada cahaya. Ternyata buruk itu bisa diibaratkan seperti, Bapak pernah nonton film Star Trek Bapak? Star Trek itu kan dia ada tabung, masuklah manusia ke tabung itu, ditutup, dipencet, ternyata dia bisa pindah dari satu negara, satu kota ke kota lain gitu ya. Tiba-tiba pindah sama jasadnya. Tapi di kota itu juga siapin tabung yang sama, jadi pindah. Karena apa? Nabi Muhammad, banyak juga yang bercerita sahabat, Nabi Muhammad ini kayaknya mimpi kali ini. Dia benar ke Palestina, ke langit, tapi nggak sama jasad, cuma mimpi. Enggak. Nabi Muhammad jalan dari Mekah ke Madinah, perjalanan ya, bukan jalan. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha, itu dengan fisik dan ruh lengkap. Kenapa nggak hancur? Yaitu ada alat tabung yang amat dahsyat kekuatan cahaya yang bisa memindahkan fisik dan ruhnya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa tabung itu? Namanya masjid. Pernah saya ceritakan ya Pak, bagaimana doa kita kenapa mustajabah.
di depan Ka'bah. Orang yang doa di depan Ka'bah mustajabah. Salah satunya ada energi yang terpancar di batu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu biasa, Pak. Kata Umar bin Khattab, saya tidak akan mau mencium batu itu kalau tidak melihat Nabi Muhammad mencium batu itu. Itu sahabat taat sama Nabi Muhammad, Pak. Ketika Nabi Muhammad SAW jalan diikuti para sahabat melewati pohon yang dahannya itu pendek, Nabi Muhammad nunduk, sahabat ngikut nunduk, Pak. Ketika berapa tahun kemudian Nabi Muhammad sudah gak ada, pohon sudah tebang, sahabat lewat tempat itu tetap dia nunduk ketika lewat pohon yang ada tangkalnya dulu, walaupun sudah gak ada pohonnya, tidak ada lagi penghalang di kepalanya, dia tetap nunduk, Pak. Karena bagi sahabat nunduknya Rasulullah bisa jadi karena bukan karena ada tangkal pohon yang pendek. Contoh misalkan nih ada portal di depannya, kalau malam misalkan ditutup, ya kan, Bapak kalau mau lewat kan nunduk tuh jongkok ya. Nah, ngelihat nih, Pak Yudi kalau melihat portal tuh jongkok, ngikutin sama anak buahnya Pak Yudi. Ya, walaupun portal itu besoknya udah dibuka, tetap aja di jalan jongkok gitu. Saking apa? Menghormati dan mengikuti Pak Yudi. Bukan karena portalnya gitu. Itu zaman dulu sahabat sangat taat sama Rasulullah. Sekarang boro-boro ya, gurunya ngomong A, muridnya ngomong Z kan gitu. Banyak kejadian sekarang kan. Guru itu sampai dibentak sama muridnya, na'udzubillah. Kan sebagai orang tua hati-hati Pak Bu ya, kalau memang banyak oknum juga guru, tapi kalau gurunya itu sama mendidik yang benar, yang baik, kalau saya pribadi bilang sama guru-guru dari zaman di SD, pesantren, kalau anak saya salah pukul aja, nggak jadi masalah ya, asal memang benar kesalahannya dan memukulnya pun untuk mendidik, tidak masalah. Saya juga dulu pesantren dipukulin dulu ya, dulu kita ngadu ke orang tua, kita yang dipukulin kan gitu. Nah ini Pak, batu Hajar Aswad menyerap energi, maka orang sholat di depan Ka'bah, doa di depan Ka'bah mustajabah, cepat nyampe ke Allah. Sama kayak mikrofon ini Pak, saya kalau ceramah nih nggak pakai mikrofon paling nggak kedengeran sampai luar, tapi kalau pakai mikrofon kedengeran sampai luar Pak. Nah ini fungsinya seperti Hajar Aswad. Hajar Aswad di Ka'bah itu fungsinya sebagai mikrofon ke langit, maka akan lebih cepat nyampe ke Allah. Kenapa? Karena ada energi. Batu Hajar Aswad sering orang lewat keliling tawaf di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus baca doa itu, baca tasbih subhanallah walhamdulillah. Wah itu doa zikir nempel tuh ke batu Hajar Aswad. Makanya masjid kenapa adem, kita di masjid adem, mau lagi ribut di rumah tangga sama istri, ketika kita ambil air wudu kita masuk masjid kok hati dingin adem gitu. Coba Bapak lagi dikejar-kejar sama debt collector, hawanya kan takut Pak, keluar rumah takut ketahuan debt collector ya, mau masuk rumah takut jikat di pinggir jalan kan gitu. Bapak ke masjid Pak, adem Pak. Kalau lebih adem lagi, Bapak daftar sama ketua masjid, Pak saya jadi marbot ya tinggal di masjid, kan aman tuh nggak pulang-pulang nggak dicari debt collector ya. Gitu. Masjid kenapa adem? Karena batu-batu yang nempel di masjid ini Pak bisa menyerap energi. Ternyata sudah diteliti batu itu bisa menyerap energi Pak. Batu ini bukan benda mati. Bapak bisa cek di lab, nah, ada alatnya, cek batu itu hidup Pak. Makanya kenapa ada yang bilang batu-batu akik ya, wah ini ada khodamnya. Bukan, kalau batu itu sering dipakai kita sholat, sering dipakai zikir, maka akan nyerap energinya ke batu itu Pak. Nih batu ini batu biasa Pak, saya dikasih sama calon dewan ya, tapi karena saya sering pakai zikir, saya pakai sholat, tadinya Pak paling harga 1 juta juga susah orang mau beli. Ini ada yang mau nawar 15 juta Pak, nggak saya kasih karena mau lihat kayaknya energi luar biasa. Nggak saya kasih 15 juta, soalnya plus motor saya nggak mau. Ya, rugi plus motor, cincin sama motor kan 15 juta, nggak mau saya. Kalau cincin doang saya kasih pajarkan gitu. Kenapa? Karena energi
Ya, bukannya karena batunya ada khotam, jangan percaya kayak gitu-gitu deh. Ya. Bapak punya barang sesuatu, Bapak selalu ya barang-barang hidup ya. Batu apapun lah, ini batu misalkan ada batu Aceh itu, saya punya batu Aceh itu yang hitam. Ya, itu di kalung. Itu pun kalau kita pakai badan anak panas, badan orang tua panas, nyerap tuh Pak, cepet dingin karena batunya dingin banget. Emang asalnya batu itu memang bukan barang mati. Dia bisa menyimpan energi Pak, baik negatif atau positif. Makanya kalau rumah yang jarang ditempatin, kosong apa angker, ya karena apa? Ya nggak pernah dipakai tempat untuk beribadah, berzikir. Makanya saya bilang kan, rumah bikin tempat satu kecil aja buat musola, zikir, sholat sunnah di sana, ngaji Quran di sana, kuat energi. Bikin air sendiri, minta sama Allah, ya Allah, ini di tempat ini istiqomah saya 41 hari, 41 malam saya beribadah di tempat ini, ya Allah, tebarin sejadah. Bikin air tiap hari, penyakit apa saja ya Allah, bismillah. Ya. Bismillah, bikin air obat sendiri, Allah yang menjawab. Yang penting kita yakin, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku kata Allah, pasti aku akan kasih. Boleh kita minta doa, minta syariat sama ustaz sama kiai, tapi kita pun harus minta kepada Allah. Lah kita mintakan misalnya, ya Ustaz tolong Ustaz doain saya biar sehat Ustaz. Ya, tapi kita sendiri nggak minta sama Allah untuk sehat. Atau Allah melihat nih orang minta doa sehat sama Ustaz, tapi dianya begadang terus nggak ada istirahatnya. Ya, nah berarti dia menolak doa dia. Dia pengen sehat, tapi dia nggak istirahat. Dia pengen sehat, tapi makan berlebihan. Kadang kita menolak doa kita sendiri. Kita punya hajat nih, saya pengen anak saya berhasil nih sekolahnya, pengen anak saya lulusnya nih IPK-nya tukang lodge, ya. Tapi kita nggak menanamkan kepada anak kita untuk apa? Beribadah kepada Allah. Kita tidak meminta kepada Allah. Ketika kita minta syariat kepada seorang, minta doa, boleh. Banyak sahabat Rasul yang datang kepada Rasulullah, ya Rasul doakan saya ya Rasul, biar saya bisa punya rezeki. Didoakan sama Rasulullah. Tapi orangnya juga ketika didoakan dia mau berusaha, berdoa juga kepada Allah. Makanya orang-orang yang berobat ke saya, syariat ke saya kasih amalan. Dia juga minta sama Allah. Jadi bareng-bareng, jangan saya doang yang minta. Kata Allah, kamu mintain si Anu yang dimintain kagak minta sama saya. Gimana kata Allah? Nah, kita nggak minta sama khodam, kita nggak minta sama jin, kita nggak minta sama makhluk. Itu syirik, kita minta sama Allah. Maka ketika minta sama Allah, jangan minta buru-buru pertama. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu kapan waktunya apa yang kita minta itu dijabah. Yang kedua, bisa jadi kalau diburu-buru itu belum tentu baik buat kita. Banyak hal yang sudah pernah saya ceritakan ya, bahwasanya ketika kita terlambat mau naik pesawat, gegerutu kita, marah-marah kita di bandara. Tiba-tiba setengah jam kemudian dapat berita pesawat yang tadi kita ditinggalin kecelakaan, meledak. Tanda apa? Tanda syukur kita. Tadinya kita nyesel, jadi syukur kita sujud. Untung nggak naik pesawat itu, kan gitu. Jadi Allah yang Maha tahu. Makanya batu Hajar Aswad itu menyerap energi positif. Tahun 95 ketika rombongan haji di Masjidil Haram, melihatlah satu fenomena alam. Hujan lebat, petir nyamber. Tahun 95, kalau ada yang berangkat haji tahun 95 pasti akan menyaksikan itu. Ternyata petir yang menyambar tidak menyambar Hotel Hilton. Hotel Hilton itu hotel yang termasuk tertinggi dulu tahun 95 ya, punya Paris Hilton di dekat Masjidil Haram. Itu tinggi, harusnya kan petir menyambar gedung yang paling tinggi, ternyata tidak. Ternyata petir saja terserap energinya, dia menyambar batu Hajar Aswad yang ada di Ka'bah dan posisinya tidak di atas. Kenapa? Kesedot, petir aja kesedot sama energi yang luar biasa dari batu Hajar Aswad. Maka kenapa minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Ini karena ada tabungnya. Masjid lah tempat Rasulullah pindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi masuk logika Pak perjalanan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj.
masuk logika. Makanya kita memahami Al-Quran itu harus benar-benar kita meneliti, menelaah. Jangan hanya baca artinya, apalagi cuma hanya hafal. Kayak tiap malam Jumat, misalkan tuh tiap ada acara akekahan, baca ratib, tapi kalau ditanya apa maknanya, apa maksudnya, nggak ngerti. Oh, isinya sholawatan. Iya sholawatan, tapi apa maknanya? Coba malam Jumat baca Yasin. Saya puluhan tahun mimpin Yasin malam Jumat, tapi saya pribadi tiap malam Jumat mimpin Yasin, saya akan terapkan walaupun cuma 5 menit, 10 menit, saya akan kupas ayat demi ayat dari surat Yasin. Biar yang kita baca kita paham. Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus 1 ayat 2 ayat tiap malam Jumat, akhirnya khatam tuh. Paham Yasin itu kenapa dibaca malam Jumat. Padahal hadis yang kuatnya bukan surat Yasin. Bahkan surat Yasin dibaca tiap saat, tiap hari bagus. Bukan hanya malam Jumat. Gitu. Tapi kita mesti paham kenapa Yasin yang dibaca oleh para ulama kita. Ternyata kandungan luar biasa. Jangan cuma ya karena dipakai sama guru saya begitu, kata kiai saya begitu. Jangan begitu. Kita belajar agama tuh jangan ikut-ikutan. Dulu oke, sekarang apa? Sekarang kita pelajari. Kita pelajari, tapi juga jangan baru belajar sebentar nyalah-nyalahin orang, ngebid'ah-bid'ahin orang lain, ya. Jangan. Semakin kita memahami, semakin kita merasa kurang. Itu orang bijaksana. Semakin kita ngerti ilmu, semakin kita menunduk. Seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk. Jangan baru belajar dari internet ilmu, ya. Baru sejam ceramah orang kita dengerin, kamu nggak boleh ini haram bid'ah. Nah, jangan begitu. Kita sesama muslim harus saling asih, saling asuh, saling sayang. Jangan nih pilkada nanti rame nih beda pilihan, kiai anu A, kiai itu B, ustadz anu A, ustadz anu B. Jangan pada ribut, nggak jadi masalah. Pilkada cuma sebulan 2 bulan, tapi persahabatan kita, persaudaraan kita selama-lamanya. Jangan korbankan itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padu dalam cintanya Allah, dalam agama Allah, dalam persatuan Allah. Jangan bercerai-berai. Yang namanya cerai-berai nggak enak, Pak. Tanyalah sama para duda teman-teman kita, nggak enak. Benar nggak, Pak? Nggak enak. Ya. Makanya ayolah kita ini memohon kepada Allah dengan apa, Pak? Dengan yakin. Maka masjid itu menyimpan energi. Maka Rasulullah azan, Masya Allah kan, tuh belum bahas panjang, baru bahas tentang umiru, ya itulah Pak. Tapi kita nggak usah buru-buru Pak ya. Yang penting mah kita paham dikit-dikit. Tapi ini 1 ayat aja saya bilang kan bisa kita. Jadi nggak usah pengen buru-buru tamat. Yang penting kita paham. Karena Allah tidak menanya, malaikat tidak akan bertanya, kita Riyadhus Shalihin sudah tamat belum ngaji? Enggak. Tapi sudahkah kita jalani ilmu Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit tapi ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan agar istiqomah selalu kita mencari ilmu Allah untuk bekal kita, persiapan kita kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dari Allah SWT. Dan kita doakan semua jamaah pengurus Masjid Al-Ikhlas diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus bisa memakmurkan Masjid Al-Ikhlas dan kegiatan-kegiatannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu dong. Tutup dulu, habis dibuka tutup. Terima kasih kepada Ustaz Ade yang telah menyampaikan beberapa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah